Anak lelaki dan perempuan ini berniat menjatuhkan adiknya yang masih bayi dari atas atap. Untungnya saat ia jatuh, si ayah kebetulan membuka jendela dan bayi itu pun tertangkap olehnya. Tak sampai situ saja, sekarang bayi ini diletakkan ke atas papan pancung oleh kakak dan abangnya. Dalam hitungan ketiga, tali pisau pun dilepaskan oleh kakaknya. Si bayi imut yang baru lahir ini malah memegang pisau itu dan tidak mengeluarkan darah. Karena stres melihat kelakuan anak-anaknya, ibu dan ayahnya segera menyewa pengasuh dari agensi. Saking cantiknya pengasuh ini, Fester si paman botak pun malu-malu mencuri pandang. Setelah perkenalan singkat, Debbie mau berpamitan. Tapi tiba-tiba si adik bayi malah jatuh dari atas. Ayah langsung meminta Debbie untuk mulai kerja hari itu juga. Tanpa mereka sadari, ternyata Debbie adalah seorang buronan. Ia sengaja mendekati pria bujangan dan menikahinya. Pada malam pernikahan, ia langsung membunuh mereka. Saat ini, ia menargetkan Fester untuk korban selanjutnya. Saat Tuan dan Nyonya Adams tidak ada di rumah, ia membongkar surat-surat berharga mereka. Tiba-tiba, ia menghentikan kegiatannya saat ia menyadari kalau Wednesday sedang memperhatikannya. Saat Tuan dan Nyonya Adams kembali, ia memberitahu kalau Wednesday dan Pugsley sedang ingin berliburan jalan-jalan keluar. Padahal itu hanya alasannya saja agar ia bisa leluasa menguasai harta mereka. Esoknya, mereka sekeluarga pergi ke perkemahan Chippewa. Sementara itu, Fester akhirnya berhasil mengajak Debbie makan malam. Saat melewati kuburan, ia pun mencurahkan isi hatinya pada Debbie dan langsung melamarnya. Sungguh tempat yang romantis ya guys. Setelah sampai di rumah, ia pun memberitahu pada Gomez dan Morticia kalau mereka sudah bertunangan dan akan segera menikah. Bagaimana nasib Fester yang malang ini? Mari kita saksikan hanya di Snack Video. Saat Fester sedang berendam di dalam bathtub, tiba-tiba Debbie datang melemparkan radio yang masih tercolok listrik ke dalam air. Otomatis korsleting pun terjadi. Wanita jahat ini sangat berharap suaminya akan mati seketika, sehingga ia dapat mewarisi seluruh harta kekayaannya. Tapi sayangnya Fester tidak mati semudah itu guys. Lampunya malah digigit dia sambil tersenyum. Debbie sangat kesal melihat suaminya itu masih hidup. Jadi ia merubah gaya pakaian Fester dan menjauhkannya dari keluarga Adams. Saat keluarga Adams datang mengunjungi rumahnya, karena takut tidak dicintai Debbie lagi, ia pun langsung mengusir mereka. Esoknya, Debbie menyusun rencana baru lagi untuk membunuh Fester. Ia menyiapkan bom ke dalam kado peringatan pernikahan 3 minggu mereka. Fester yang melihat kado besar itu loncat-loncat kegirangan seperti anak kecil. Ia penasaran dengan isi kado tersebut dan mulai mengguncang-guncangkannya. Ia lalu menebak apakah itu bom. Sebenarnya tebakannya sudah benar, tapi karena dia lagi bucin, ia hanya bisa percaya pada Debbie. Wanita itu pun meminta Fester untuk membuka kado itu saat ia kembali. Tanpa tahu apa-apa, Fester yang malang ini duduk dengan sabar menunggu istrinya pulang. Sementara Debbie saat ini malah bersenang-senang dengan pria lain di bar. Ketika ia pulang, ia melihat jam tangannya dan menunggu bom itu meledak. Setelah reda, ia pun turun dan mau mengecek keadaan Fester. Tapi apa yang terjadi? Rencananya gagal lagi. Si Fester ternyata nggak koit-koit. Saking kesalnya, ia pun mengeluarkan pistol dan mau menembak Fester. Ia mengatakan kalau dia tidak mencintai Fester dan berniat membunuhnya agar dapat menguasai kekayaannya. Untungnya, Thing si tangan hantu datang membawa mobil dan menabrak Debbie. Akhirnya